Aku sedikit terkejut mendengarnya dan tanpa sadar memandang Bang David yang juga memandangku. Elia panggilnya pelan sambil matanya mengisyaratkan agar aku duduk kembali ke sampingnya. "Selamat malam Paman Ruben dan Tante Laura," ucap Nona Kanaya dengan lembut. Wajahnya yang cantik tersenyum manis dan penampilannya sangat elegan, dengan pakaian modis yang terlihat mahal melekat di tubuhnya. "Sayang, aku rindu," ucap Kanaya menghampiri Pak Russell, dan keduanya langsung saling cipika dan cipiki. "Nak, ayo duduk bersama kami. Kamu silakan makan malam," ucap Bibi Laura, dan Paman menganggukkan kepalanya tersenyum manis menyambutnya. "Tante, saya sudah makan malam sebelum mampir kemari," ucapnya terkejut melihatku dan sedikit melirik ke arah Bang David. "Kenapa dia ada di sini?" tanya Kanaya heran. "Oh, aku lupa memberitahumu sayang. Sebenarnya Elia sudah seminggu di sini dan nanti akan kuceritakan semua kepadamu," ucapku pada Kanaya. "Ayo kita semua bersantai sejenak di ruang tamu," ajakku, lalu berdiri dan menarik Kanaya berjalan ke sana. "David, aku ingin bicara," bisikku padanya saat melihat Paman dan Bibi Laura juga pergi ke ruang tamu. "Tentang apa Elia?" balas Bang David menatapku. "Kamu tidak usah takut. Abang sudah meminta Pak Russell untuk memberitahukan Nona Kanaya sebelumnya. Jadi kali ini Nona Kanaya pasti maklum," balas Bang David mengira aku mempertanyakan soal Kanaya. "Bukan soal itu Bang," ucapku pelan. "Aku sudah menemukan tempat tinggal yang baru dan sudah membayarnya. Ayah dan ibuku juga sudah setuju. Jadi malam ini aku bisa pindah ke sana. Abang anterin aku ya," ucapku bersemangat. "Sejak kapan?" ucap Bang David bingung. "Oh, orang kantor yang membantuku, namanya Kak Maya. Kami tinggal bersama saat ini, tetapi berbeda kamar," ucapku. "Serius Elia?" balas Bang David memastikan. "Iya, sekarang mumpung semua ada di sini, ayo segera kita bicarakan. Aku sangat tidak betah di sini," ucapku mencari alasan. "Ya sudah, ayo kita sampaikan ke Pak Russell dan tanyakan pendapatnya," ucap Bang David. Di ruang tamu, Kanaya seperti tidak puas dengan pembicaraan mereka dan langsung menatapku aneh saat kami menghampiri mereka semua. "Kenapa Bibi tidak pernah mengabariku selama dia di sini, agar aku bisa datang berbincang-bincang bersama kalian?" ucap Kanaya penuh selidik. "Nak Kanaya, Elia juga pergi bekerja, jadi terkadang kami juga bertemu dengannya hanya saat sore hari dan makan malam bersama saja," balas Bibi Laura dengan baik. "Oh begitu," ucap Kanaya memandangku tidak senang. "Paman, Bibi, dan kalian berdua," ucapku dengan tenang. "Aku mau menyampaikan sesuatu yang penting saat ini juga. Berhubung semuanya hadir dan aku juga tidak ingin ada yang curiga padaku," ucapku menatap mereka satu persatu. "Apa itu Elia?" ucap Paman Ruben segera. "Malam ini aku akan pindah. Bang David yang akan mengantarkanku." Sebenarnya aku sudah menemukan tempat tinggal dan sudah membayar uang sewanya. Ayahku sudah setuju, asalkan aku sudah meminta izin kepada kalian semua, ucapku bersemangat. Pak Russell segera menatapku dengan seksama dan sepertinya tidak percaya. "Ini sudah malam, besok saja dibicarakan," celututnya langsung. "Tidak Pak, aku ingin segera pindah dan berbenah-benah di sana," balasku dengan cepat.
Elia, ini sudah malam nak. Paman merasa kamu tidak perlu pindah dari sini, karena rumah ini sangat besar. Tidak masalah jika kamu mau tinggal, kamu bebas selamanya di rumah ini. Aku dan bibimu merasa tidak sepi kalau kamu ada, balas Paman Ruben berharap. Iya Elia, kamu anak gadis, lebih aman tinggal bersama kami. Biar bibi yang menelepon ibumu nanti. Tidak usah Paman, bibi, aku sudah membayar uang sewanya dan tempatnya dekat dengan kantorku. Balasku menolak dengan cepat. Aku yang akan mengganti uang sewanya. Tidak perlu pindah, balas Pak Rasa tiba-tiba. Aku tidak mau, balasku buru-buru. Takut jika semuanya setuju melarangku segera pindah. Elia, aku belum berbicara dengan ayahmu dan ini sudah malam. Apa salahnya kamu mempertimbangkan pendapat kami? Dan apa yang ingin kamu kejar malam-malam begini, tegurnya datar. Sayang, kenapa kamu melarang? Jika dia merasa tempatnya sangat cocok, apa salahnya? Tukas Nona Kanaya memberi pendapatnya. Sementara Bang David diam di sampingku. Aku merasa dia mungkin serba salah jika membantuku. Tetapi aku ingin sekali dia mendukungku, lalu aku segera menyikut lengannya. Bos, saya merasa Elia memiliki alasan tersendiri untuk pindah dan tinggal di tempat yang sudah disewanya. Jadi kita juga bisa menghargai keputusannya, ucap Bang David dengan bijak. Hatiku sedikit lega mendengar Bang David memberikan pendapatnya. David mendukung Elia, pikirku aneh. Aku menatap David dan Elia. Keduanya seperti sudah sepakat bekerja sama, gumanku. Alasan tersendiri, apa maksudnya? Apa kamu tidak senang tinggal di sini karena aku dan Kanaya, Elia? Ucapku menebak alasannya. Paman dan Bibi Laura sepertinya penasaran dengan jawabanku, sehingga keduanya serentak menatapku dan menunggu jawabanku. Aku terkejut mendengar ucapan si PS. Selain memang aku tidak ingin tinggal di sini, apa yang diucapkannya juga termasuk salah satu alasanku. Oh iya, itu juga, ucapku jujur, membuat semua orang terdiam dan memandangku dengan aneh. Kamu tidak sadar diri, celutuk Kanaya tersenyum manis, tetapi kata-katanya nyelekit. Sudah diterima dengan baik dan diberikan kemudahan tinggal di rumah mewah seperti ini, tetapi gaya bicaramu sok tidak butuh. Tidak perlu sombong jadi orang, karena mereka semua merayu dan memintamu untuk tinggal. Kamu berani menolak dan merasa dirimu lebih, ucapnya memandangku dengan sinis. Aku membalas tatapannya dan bersabar. Aku tidak memiliki urusan dengan Anda, Nona Kanaya. Tidak perlu memanas-manasi, balasku dingin. Aku adalah menantu di rumah ini. Jika aku meminta mereka untuk mengusirmu sekarang juga, tanpa mempertimbangkan semua kata-kata mereka tadi, maka kamu sudah tidak mampu berdiri sombong seperti itu, ucapnya tajam. Kanaya, jangan terlalu serius sayang, ucap Pak Russell menarik tangannya dan menggenggam jemarinya. Sudah, jangan jadi panjang. Yang dicari adalah solusi yang baik, bukan saling menyudutkan, ucap Paman Ruben tiba-tiba. Aku menahan diri untuk tidak marah saat ini, dan Bang David mengelus pundakku dengan lembut. Elia, semua sebenarnya sangat memperhatikanmu, jadi tidak perlu mengambil sisi negatifnya ya, ucapnya bijaksana. Aku jadi mencoba mengalah seperti yang diinginkan oleh Bang David. Sayang, aku merasa Elia tidak senang tinggal di rumah ini karena kita sudah menyinggungnya di pesta kemarin. Ayo kita meminta maaf padanya, sehingga masalah kita jadi selesai dan semuanya bisa saling menerima, ucapku menggenggam erat tangannya yang lembut. Melihat ayah dan ibu sepertinya enggan berpisah dengan Elia, maka aku jadi ingat apa yang pernah kukatakan kepada David sebelumnya. Meminta maaf, apa maksudmu Russell? Jika bukan karena dia, bukankah kita sudah menikah sekarang? Dan wajar sekali sebenarnya dia meminta maaf padaku, karena dia sudah mengacaukan pernikahanku, ketusnya kesal.
Nak Kanaya, masalah itu sebaiknya jangan diungkit lagi, karena kita lebih baik bersabar dan mengambil makna dari kejadian tersebut. Karena Russell juga bersalah, dia telah sembrono saat di jalan raya, tetapi Nak Elia tidak mempermasalahkannya dan bahkan mau membantu mencari jalan keluar yang baik untuk masalah itu. Tekan Paman Ruben dengan bijak. Aku menghela napasku untuk bersabar dan tidak emosi. Kenapa terlalu sulit untuk mereka mengerti kondisiku saat ini? Tinggal setuju dengan permintaanku. Bukankah semua sudah beres, pikirku dengan kesal. Elia, kami meminta maaf sudah membuatmu malu malam itu. Dan semoga masalah itu tidak memicu niatmu untuk pindah dari sini, ucap Pak Russell kalem. Aneh sekali, celutuk Kanaya sambil melengos dengan kesal. Ya Elia, tolong jangan dimasukkan ke hatimu semua itu ya. Paman sangat senang kamu tinggal di sini. Seandainya anak paman yang satu lagi, si Rasdi, sudah pulang, maka paman ingin sekali menjodohkanmu dengannya. Sifat mandirimu saya kira mampu menaklukkan kebebasannya. Anak paman yang satu itu perlu ditangani oleh wanita tegas dan cerdas sepertimu, ucapnya ceria. Iya benar Elia, ucap Bibi Laura tersenyum menatapku. Apa? Ucapku kaget dan bingung. Aku memandang, menoleh ke kanan dan ke kiri, menatap mereka, dan Bang David tidak percaya dan tidak mengerti kenapa sampai sejauh ini. Rasdi, ucap Kanaya terkejut dan melepaskan jemarinya dari genggamanku. Aku sedikit heran dengan keterkejutannya. Paman dan Bibi tidak salah menjadikan dia menantu di rumah ini. Dan apa kalian yakin Rasdi pasti menyukai wanita kasar seperti dia? Ucapnya meremehkan. Kanaya, kenapa kamu tidak senang? Tegurku penasaran. Oh tidak Russell, aku mengenal Rasdi dengan baik. Mana mungkin dia menyukai wanita tipe seperti itu. Ayah dan ibu menyukai Elia, sehingga mereka ini menjodohkannya dengan Rasdi. Aku jadi sedikit penasaran dengan keputusan mereka yang terlalu tiba-tiba. Aku menatap Elia yang salah tingkah dan kebingungan. Tetapi melihat sifatnya yang melawan dan keras kepala, sepertinya pendapat ayah dan ibu benar. Rasdi menyukai tantangan, juga senang berdebat. Kemungkinan ada kecocokan di antara mereka nanti. Apalagi Elia juga cantik dan rajin. Melihat itu tentu saja ayah senang, pikirku di dalam hati. Bang David, apa-apaan ini, bisikku pelan dan meminta bantuannya. Elia, tenanglah. Sepertinya Paman dan Bibi sangat menyukaimu. Jadi mereka berniat mengutarakan keinginannya dengan terang-terangan. Tetapi itu semua tergantung kepadamu, balasnya tenang dan lembut. Ah ya ampun, aku tanpa sengaja menatap ke foto keluarga di dinding. Ada 2 pajangan foto berbingkai ukiran Jepara yang besar di kanan dan di kiri ruang tamu. Rasdi yang mana, pikirku sambil menatap dengan seksama. Wajahnya terlalu mirip dengan Pak Russell. Mereka memakai kemeja yang seragam di dalam foto. Elia, Rasdi yang tersenyum di sebelahku, ucap Pak Russell tiba-tiba mengagetkanku, sehingga aku terpana menatapnya, seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Oh iya, ucapku risih melihat tatapan tajam Kanaya kepadaku. Nah Elia, putra paman itu tampan bukan? Kamu pasti tidak kecewa, cerita Paman Ruben dengan bangga. Aku jadi resah untuk membuat keputusan. Aku menatap Bang David sekali lagi dan mataku memohon agar dia membantuku. Tetapi dia hanya membalasku dengan senyuman. Katakan saja isi hatimu, tidak perlu takut, ucapnya dengan lembut. Kata-katanya lembut dan membuatku berdebar, tetapi aku jadi merasa sedikit jauh dibuatnya. Aku sangat ingin dia melindungiku saat ini, tetapi dia membiarkanku sendiri membuat keputusan. Paman, Bibi, aku berterima kasih atas harapan kalian kepadaku, tetapi jodoh ada di tangan Tuhan. Saat ini aku tidak ingin memiliki pacar untuk sementara, karena aku baru saja patah hati, ucapku jujur. Saat ini aku ingin tenang bekerja.
Aku juga ingin bersantai. Jika nanti aku bertemu dengan Rasti, kami akan berteman terlebih dahulu. Jika berjodoh, maka semoga itu menjadi suatu hal yang baik. Dan jika tidak, semoga tidak menjadi masalah di antara kita di kemudian hari. Ucapku akhirnya. Elia, kamu bijak sekali. Bibi senang jika kamu bersedia berteman dengannya nanti. Setiap hubungan yang berhasil pasti melalui sebuah proses penjajakan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Iya kan Pak? Ucap Bibi tersenyum senang. Benar istri. Elia, semoga saja nanti berjodoh. Paman mendoakan yang terbaik karena kamu membuat suasana di rumah ini menjadi hidup. Pujinya bersemangat. Karena dia belum datang, maka biarkan saya berbebas ria terlebih dahulu. Takutnya nanti jika berjodoh, maka saya tidak bisa memanjakan diri dan berleha-leha ke sana kemari. Ucapku terkekeh. Elia, dasar bandel, kekeh Bang David tersenyum menatapku. Paman dan Bibi juga tertawa mendengar ucapanku. Dasar gadis keras kepala. Besok kamu bisa pindah, tetapi seminggu sekali harus bermain ke rumah ini. Tolong masakin makanan yang enak untuk Paman dan Bibi. Ucap Paman Ruben dengan ceria. Aku jadi senang sekali. Terima kasih Paman, Bibi. Ucapku sambil tersenyum manis. Aku terkejut melihat keakraban David dan Elia. Senyum manis Elia begitu lepas dan tatapan David terlihat menyayanginya. Apakah keduanya memiliki perasaan satu sama lain? Pikirku penasaran. Karena ia sedikit terlihat tidak senang setelah membahas semua tentang Rasti. Dia diam, tetapi kekesalan dan kecemburuannya terlihat jelas di matanya setiap kali memandang Elia. Bagaimana tentang pernikahan kalian? Kapan orang tuamu bersedia untuk berbincang dengan kami, Nak Kanaya, agar kita membahas kembali rencana pernikahan kalian? Ucap ibuku dengan gembira. Paman, Bibi, kapan saja mereka siap menunggu kedatangan kalian di rumah, balas Kanaya dengan lembut. Maaf semuanya, bisakah kami berbicara di teras? Aku ingin membuat rencana dengan Bang David, ucapku bersemangat. Karena merasa tidak perlu turut campur dengan diskusi pernikahan Pak Rasel dan Nona Kanaya. Silakan Nak, pergilah, balas Paman Ruben dengan ramah. Terima kasih Paman, balasku bergegas. Permisi bos, nanti saya izin pulang sekalian, ucap David tersenyum senang. Silakan, balasku datar. Keduanya seperti tidak sabar. Bang David, besok jam berapa abang bebas? Ucapku bersemangat saat kami duduk di teras. Jam berapapun bisa, ucapnya membuatku bahagia. Besok tidak bekerja, tanyaku lagi. Nanti abang minta cuti demi gadis manis abang, ucapnya santai. Aku sangat senang mendengarnya sehingga langsung terkekeh. Pas makan siang ya, nanti aku minta izin Pak Dery, ucapku bersemangat. Pak Dery sudah pulang, tanya Bang David kalem. Iya, dia baik sekali, semua orang ditraktirnya. Memang apa saja sih Bang usahanya, tanyaku penasaran. Dia hampir mirip dengan Bos Rasel, restorannya, dan dia juga suka jual beli tanah. Makanya dia sering tidak berada di kantor atau di kota ini. Tetapi orangnya tidak sanggup menolak apa-apa, Bang David. Nanti setelah pindah kamu harus tetap hati-hati ya. Kabari abang jika kamu perlu sesuatu. Dan nanti kalau pergi-pergi juga ngasih kabar biar abang bisa tenang, ucapnya kamu. Siap bos, aku maunya setiap libur pergi rekreasi ke tempat-tempat wisata di mana saja. Setelah itu kuliner juga ingin sekali, ucapku bersemangat. Oh, kita pergi berdua kalau begitu. Abang juga suka yang begituan, ucapnya nyambung. Oke, sepakat ya bang, jangan nanti pas hari hanya Bang David malah sibuk. Dan jangan pernah kasih tahu Pak Rasel niat kita. Bisa-bisa dia bikin abang sibuk nanti. Kelihatannya dia sirikan orangnya. Lihat saja tingkahnya pas makan tadi, ucapku teringat.
Baiklah, teratai berduriku, perintahmu akan kulaksanakan, ucapnya sok patuh. Kami bercerita panjang lebar dan 1 jam kemudian Bang David permisi pulang. Aku ingin kembali ke kamar dan berniat membereskan sebagian lagi barang-barangku ketika orang di ruang tamu memanggilku. Elia, sini nak, panggil Bibi Laura. Ia balasku dan mengatakan kepadanya bahwa Bang David baru saja pulang. Kamu dan David tidak berpacaran kan? Ucap Bibi to the point. Paman, Bibi, saya pulang terlebih dahulu ya. Tadi saya membawa supir pribadi kemari, jadi Russell tidak perlu mengantar kali ini, ucapkan ayah dengan lembut. Oke baiklah nak, hati-hati di jalan ya, dan sampaikan salam kami kepada orang tuamu, ucap mereka, dan semuanya segera berdiri mengantarkan ayah ke teras. Aku menyempatkan diri untuk segera ke kamarku sambil berpikir, kenapa mereka ambil pusing tentangku. Siapa yang menjadi pasanganku nanti adalah keputusanku dan bukan keputusan Anda sekalian. Gumanku acuh lalu mengunci pintu kamarku. Aku ingin mandi sebentar lalu tidur secepatnya. Aku ingin bermimpi indah malam ini agar besok sudah tenang hidup di tempat baruku. Aku malas menumpang di rumah orang lain. 1 jam kemudian Elia panggil seseorang di pintu. Ketukannya membuatku tidak jadi tertidur. Siapa, ucapku bingung. Aku Russell, balasnya. Ada apa lagi ini, pikirku. Aku melihat ponselku jam 11 malam lewat. Ada apa PS? Pak Russell, ucapku tanpa membuka pintu. Aku ingin berbicara sebentar, ucapku datar. Tentang apa, tanyaku malas. Buka pintunya dan keluarlah. Kita berbicara di teras saja, balasnya lagi. Masalah apa, tanyaku sedikit takut. Kenapa kamu menghindar? Apa yang kamu takuti? Ucapnya tegas. Apa maksud si PS ini? Ucapku bingung. Untuk apa kami berbicara malam-malam begini? Dan apa lagi yang mesti dibicarakan? Elia, keluarlah. Aku ingin berbicara denganmu, ulang si PS dengan tegas. Ya baiklah, ketusku lalu segera membuka pintu kamar dan melihatnya berdiri menatapku tanpa berkedip. Ayo ke teras, ucapnya berjalan terlebih dahulu di depanku. Semoga saja dia tidak membuat masalah denganku. Elia, aku ingin memperingatkanmu satu hal, agar jangan terlalu pandai bermanis kata dengan ayah dan ibuku, karena mereka ingin menjodohkanmu dengan Rusty. Apa kamu sama sekali tidak memikirkan perasaan David tadi? Ucapnya dingin sambil menatapku dengan tajam. Apa? Ucapku bingung dan terkejut mendengar tegurannya. Tidak perlu berpura-pura Elia, ucapnya lagi. Apa karena orang tuaku terlihat berharap dan David juga berharap padamu, sehingga tingkahmu dan kata-kata manismu kamu gunakan untuk memperdaya mereka? Kamu kenapa selalu berpikir negatif padaku? Tanyaku heran dan menatapnya aneh. Kenapa kamu menyalahkanku? Paman dan Bibi yang berinisiatif, tetapi aku yang salah. Lalu Bang David, perasaan apa? Aku sangat mengaguminya karena dia baik dan dia melindungiku. Lalu karena itu aku ingin berbuat sesuatu untuknya. Dan itu salah di matamu? Tanyaku menatapnya heran. Kenapa kamu bisa memvonisku bersalah tanpa bukti yang jelas? Lalu menurutmu, apa yang harus kujawab jika Paman dan Bibi mengatakan hal seperti itu kepadaku? Dan tentang perasaan Bang David, dia tidak pernah berkata apapun padaku. Kami saling mendukung dan tidak merasa terbebani satu sama lainnya. Kenapa itu salah di matamu? Ucapku panjang lebar dan menunggunya menjelaskan. Tatapan aneh, kemarahan dan penuh bertanya-tanya Elia terpancar jelas di kedua bola matanya yang jernih yang menatapku tanpa berkedip. Aku sedikit bingung untuk memulai berkata-kata. Apakah dia benar-benar bertindak polos tanpa ada kecurangan di balik semua sikap manisnya, atau dia adalah wanita yang pintar menutupi kedoknya? Gimana menatapnya tadi?
Kamu sudah menggambarkan sifatmu. Rasa kagum dan perhatianmu kepada David sudah membuat orang mengerti jika kamu menyukainya dan memberinya lampu hijau. Sedangkan di saat orang tuaku bertanya apakah kamu bersedia dijodohkan dengan saudaraku Rusty, jawabanmu juga seperti memberi lampu hijau. Wanita macam apa kamu? Suka memberi harapan kepada orang lain, tetapi kemudian kamu tidak mengakuinya. Jangan terlalu serakah, Elia, ucapku dingin. Serakah, aku serakah. Terima kasih Pak Russell, ucapku menatapnya dengan benci. Anda benar-benar mudah menuduhku dengan kata-kata yang indah sekali. Serakah, itu darimu hari ini. Dan tadi, calon istrimu itu sudah mengatakan aku sombong, sok tidak butuh, dan aku merasa lebih. Semua hal yang jelek kalian tuduhkan kepadaku. Apakah kamu mengira hatiku terbuat dari batu yang tidak merasakan apa-apa terhadap tuduhan dan ejekan kalian? Sudah cukup. Ini terakhir kalinya kita berbicara. Aku harap kamu bisa membantu orang serakah ini menjauh darimu dan orang-orang di sekitarmu. Aku tidak sudi melihatmu sedikit pun. Tolonglah jika kamu masih memiliki hati nurani, maka jangan pernah bertemu. Jika tidak sengaja, maka berbaliklah, karena aku akan melakukan hal yang sama. Bahkan keluargamu pun tidak akan kusentuh. Aku tidak butuh berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu, termasuk kamu. Ucapku bergegas meninggalkannya dengan hati yang sesak. Elia, tolong jangan salah paham. Ucapku mencoba ingin menjelaskan niatku kepadanya, tetapi dia tidak berhenti dan setengah berlari menjauhiku. Kenapa bisa begini, pikirku kacau. Kata-katanya sangat menusuk di sebuah tempat di hatiku. Apakah aku sudah terlalu kasar kepadanya? Tiba-tiba aku merasa sangat bersalah kepadanya.